Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema buat mantan mengetahui agar kamu masih amat sangat mencintainya. Buat dia nangis sampai meler. Ya. Anda tahu ya, nangis sampai meler ya. Orang kalau nangis itu terisak-isak, air matanya keluar. Kemudian ada cairan juga yang keluar dari hidungnya. Nah, itu namanya nangis sampai meler ya. Itu nangis yang dalam ya, nangis yang lahir dari hati. Kalau orang nangisnya cuman sedang-sedang, apalagi nangis yang permukaan, kan tidak sampai keluar cairan dari hidungnya. Nah, maka bagaimana orang bisa tersentuh sedemikian hebatnya, yakni ketika orang tahu bahwa dia masih amat sangat dicintai. Ya. Sekarang bagaimana mantan bisa memiliki pemikiran untuk kembali kepada kita jika dia tidak pernah tahu betapa tulusnya rasa kasih, sayang, cinta, dan harapan di dalam hati kita kepadanya, kan? Jadi kalau Anda bisa melupakan, tentu amat sangat baik. Anda move on. Kemudian Anda mencoba mencari dan menemukan cinta Anda yang baru, yang lebih baik. Tetapi bagi Anda yang merasa ya, sudah berusaha untuk jatuh cinta lagi tapi tidak pernah bisa, hati, pikiran Anda selalu tertambat kepada mantan. Maka bagaimana mantan bisa kembali kepada Anda? Ya, kuncinya dia harus tahu apa yang Anda rasakan. Persoalannya kan selalu sama. Bagaimana dia bisa tahu kalau kemudian komunikasi dengan kita pun dia sudah tidak mau, sudah tidak ada lagi jalan untuk bisa berkomunikasi dengan dia. Semuanya dia blokir, semuanya dia tutup, rumahnya digembok terus. Kalaupun kita datang ke rumahnya, yang keluar nanti pembantunya cuma untuk bilang bahwa dia tidak ada, padahal dia ngintip dari balik jendela. Nah, jadi ya, manusia itu akan diketahui karena faktor apa? Kita mengenal ada Archimedes, Pythagoras, ya, Isaac Newton. Kemudian kita juga mengenal Thomas Alva Edison, James Watt, dan seterusnya. Kalau dalam bidang ilmu psikologi itu ada Sigmund Freud dan lain-lain. Karena apa kita mengenal mereka? Karena karyanya. Ya, kita kenal dengan penulis-penulis hebat ya, seperti misal Nicholas Sparks. Kita kenal karena apa? Karena novel-novel berkualitas yang mereka hasilkan. Nah, sekarang ya, bagaimana caranya agar mantan bisa tahu yang kita rasakan? Seperti halnya Khalil Gibran, seorang penyair besar dari Lebanon. Dia ingin ya seluruh dunia tahu betapa besar dan abadinya
rasa cintanya kepada cinta pertama dalam hidupnya, Selma El-Karimi. Ya. Apa yang Gibran lakukan? Dia tulis dalam bentuk syair yang kita kenal sebagai syair The Broken Heart. The Broken Wings. Kalau broken heart artinya patah hati. The Broken Wings. Sayap-sayap yang patah. Anda pernah baca semua ya? Apa yang Anda rasakan ketika membaca puisi syair Gibran, tahlil Gibran tentang sayap-sayap patah tadi? Menangis. Saya sudah baca syair itu sejak saya SMP. Ketika saya berusia 40 tahun, saya membaca lagi itu syair itu. Sama, tetap meleleh saya. Apalagi Selma El-Karimi yang mengenal betul Gibran, yang dipisahkan cintanya, ya, karena orang tua Selma lebih memilih untuk menikahkan Selma dengan orang kaya daripada dengan Khalil Gibran muda pada saat itu yang pekerjaannya adalah seorang penyair. Ya, Selma Karimi tahu betapa besarnya cinta Gibran, betapa Khalil Gibran sampai kapanpun mencintainya, bahkan cinta yang besar ini menembus zaman. Setelah eranya Khalil Gibran sampai ke era kita pun kita masih membincangkan betapa indah dan cintanya seorang Khalil Gibran kepada Selma El-Karimi. Ya, orang dikenal karena karyanya. Orang tahu apa yang dirasakan oleh seseorang dengan karyanya. Kalau Khalil Gibran, medianya yang dia miliki pada saat itu surat kabar, buku. Maka di zaman kita ini, kita punya begitu banyak media kan? Salah satunya adalah media sosial yang beraneka macam itu. Anda tuliskanlah apa yang ada di dalam hati Anda. Ya, tanpa perlu harus bilang bahwa itu adalah Anda, kan bisa. Ya, Anda bisa bilang ini adalah kisah seorang sahabat dari sahabat saya yang mencintai seorang wanita. Ya, dia ditinggalkan, dia dikhianati, setelah dia berkorban segalanya. Si wanita menikah dengan orang lain yang dipilihkan orang tuanya untuknya. Anda tulis. Dan mantan Anda pasti tahu. Biarpun Anda bilang itu kisah dari sahabat Anda, dia pasti tahu bahwa itu adalah kisah hati Anda dan dia. Dia bisa meleleh, bisa tersentuh kalau Anda berusaha menyentuh hati dan perasaannya. Ya, okelah dia memblokir media sosial Anda, tapi sebuah karya yang baik, disukai orang banyak, itu pastikan di zaman sekarang akan di-share kemana-mana. Bisa saja terjadi kan, dia memblokir misal akun Facebook Anda. Kalau Facebook itu kan nulisnya bisa cukup banyak ya. Tapi ketika dia berada di dalam sebuah grup WhatsApp dengan teman-teman kuliahnya, bisa jadi ada salah satu teman kuliahnya yang membaca karya Anda, kemudian men-share karya Anda tadi ke grup WhatsApp mereka, sehingga mantan Anda membaca. Ya, nah, karena itu ya, kuncinya teruslah berusaha. Semakin besar usaha Anda, semakin besar pula
peluang mantan akan kembali kepada Anda. Maka kita diajarkan di dalam surat An-Najm ayat ke-39, wa an laisa lil insani illa ma syaa, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jika cinta, maka teruslah berusaha, karena Anda akan tahu apa yang kurang, yang membuat mantan belum kembali ketika Anda sudah melangkah untuk berusaha. Seperti halnya orang bisnis. Ketika dia tidak melakukan apapun, ya dia tidak akan punya tambahan ilmu apapun. Tapi ketika dia sudah melangkah, mungkin merasakan kegagalan di dalam bisnisnya, dengan pengalaman itu, dia bisa tahu mana ke depannya yang harus dia lakukan, mana ke depannya yang harus dia hindari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.